Halo semuanya, sebelum kita mulai, mari kita coba bayangin sebuah situasi. Kamu lagi ngirimin pesan ke teman kamu, tapi dia malah salah paham dan datang ke tempat yang salah. Atau di kelas, atau di kantor, kamu memberikan instruksi, tapi ujung-ujungnya hasilnya nggak sesuai harapan. Pernah kan ngalamin hal seperti itu? Hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi karena komunikasi yang kurang efektif. Padahal, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita loh, baik dalam studi, pekerjaan, maupun hubungan sehari-hari. Kali ini aku akan membahas gimana sih caranya komunikasi biar lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami sehingga nggak ada lagi kesalahpahaman yang bikin kita pusing. Yuk kita mulai. Apa itu komunikasi efektif? Jadi singkatnya komunikasi efektif itu adalah cara nyampein pesan supaya bisa diterima dan dipahami oleh orang lain dengan jelas dan memiliki tujuan yang tepat. Lalu, emang gimana caranya biar kita bisa berkomunikasi secara efektif? Kita bisa menggunakan prinsip 5C dalam komunikasi. Clear, jelas, menggunakan kata-kata yang tidak membingungkan, kohesif, tidak melompat-lompat dalam berbicara, komplit, lengkap, pastikan informasi yang disampaikan tidak setengah-setengah, concise, ringkas, nggak boleh bertele-tele, dan yang terakhir ada konkret, konkret, dan yaitu berikan contoh yang jelas. Contohnya ada kalimat kurang efektif, rumahku deket warung yang ada di ujung jalan ya. Sebenarnya kalimat tersebut bisa bikin teman kamu bingung karena di ujung jalan tersebut ada banyak warung. Efektifnya kalimat kamu bisa diganti dengan rumah aku di Jalan Melati nomor 1 di sebelah minimarket Indah Jaya ya, yang cat rumahnya warna biru dengan pagar putih. Sekarang teman kamu punya petunjuk yang jelas dan akhirnya rumah kamu mudah ditemukan. Kemudian selanjutnya, manfaat komunikasi efektif. Dari contoh yang udah aku berikan sebelumnya, sebenarnya kenapa ya kita harus berkomunikasi dengan baik? Karena kalau pesan kita jelas, semuanya jadi lebih mudah. Di tempat kerja, kolaborasi kita bisa lebih lancar, bisa bekerja sama secara baik. Lalu atasan kita bisa memahami ide kita dan akhirnya nggak ada kesalahpahaman dengan rekan kerja. Sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dengan teman dan keluarga kita bisa jadi lebih baik, lebih harmonis, lalu tidak ada salah paham atau konflik karena komunikasi yang buruk, dan lebih percaya diri saat berbicara. Kemudian, mendengarkan aktif. Aktif listening dilakukan untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi itu bukan cuma soal berbicara aja, tapi juga mendengarkan dengan baik. Kalau kita tidak benar-benar mendengarkan, bisa terjadi kesalahpahaman. Gimana cara mendengarkan yang baik? Pertama, fokus ke lawan bicara. Kedua, tunjukkan kalau kita mendengar. Ketiga, ulangi atau simpulkan apa yang mereka bilang. Misalnya, teman kamu bilang, aku capek banget nih, kerjaan numpuk dan gak ada yang bantu. Kamu bisa bilang, oh, kamu kewalahan ya karena banyaknya kerjaan dan sendirian ngerjainnya. Dengan kayak gitu, temanmu merasa didengar dan dihargai. Jadi mendengarkan aktif itu bukan sekadar diam, tapi juga memahami dan merespon dengan baik. Kemudian selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bukan cuma soal kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara, juga termasuk ke dalam penyampaian pesan. Jadi bayangin situasi ketika kamu bilang ke teman kamu, aku baik-baik aja. Tapi wajah kamu tuh murung dan suara lemas. Kayak, aku baik-baik aja. Kira-kira temanmu bakal percaya atau malah curiga kalau kamu sebenarnya sedang nggak baik-baik aja. Nah, itulah komunikasi nonverbal. Kita selanjutnya, nah, setelah kita sudah tahu cara komunikasi yang baik dan benar tuh kayak gimana, entah secara verbal maupun nonverbal, tapi komunikasi tetap aja nggak berjalan lancar. Hal tersebut terjadi karena ada hambatan yang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contoh hambatannya ada tempat yang berisik, yang membuat susah mendengar lawan bicara, terus ada kata-kata yang tidak jelas, kayak nanti aja. Nantinya tuh sebenarnya kapan sih? 10 menit lagi kah? Atau besok? Terus ada juga kurang fokus. Ketika lawan bicara sedang
fokus ke HP-nya ketika kita berbicara atau memikirkan hal yang lain. Cara mengatasinya tuh kita bisa coba cari tempat yang tenang untuk berbicara, terus gunakan kalimat yang jelas, kayak daripada ngomong nanti, kita bisa bilang kita ketemu jam 3 sore di depan kafe nanti ya, gitu. Terus kita juga bisa ajak interaksi langsung lawan bicara kita kayak, Azah, menurut kamu gimana sih soal ini? Nah, menyebut nama bisa menarik perhatian kembali dan mereka akan lebih merasa terlibat. Intinya, pastikan lawan bicara benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan dan hindari gangguan saat berbicara. Kemudian, eh, menggunakan visual dalam komunikasi. Kata-kata sebenarnya belum cukup untuk menjelaskan sesuatu dengan mudah. Hal-hal kayak gambar, grafik, atau diagram bisa membantu orang lebih cepat mengerti. Visual seperti misalnya daripada kita bilang dari pasar lurus 2 kilometer belok kanan di pertigaan lalu kamu cari rumah yang warnanya hijau ya. Daripada begitu eh, lebih baik kita menunjukkan arah dengan peta yang lebih efektif daripada hanya dengan kata-kata. Kemudian ketika kita presentasi di kelas nih atau di kantor, kalau misalnya pakai teks panjang aja, orang akan mudah bosan. Alternatifnya kita bisa pakai grafik atau diagram yang lebih menarik karena informasi yang memuat di dalamnya lebih mudah dipahami dalam hitungan detik. Jadi, eh, komunikasi itu seperti bermain lempar bola. Kalau lemparannya pas, lawan bisa menangkap dengan mudah. Tapi kalau terlalu pelan, lawan bingung nih, mau mau kapan sih nangkepnya. Tapi kalau terlalu keras, lawan bisa kesakitan. Kalau arahnya salah, bolanya nggak akan sampai ke tujuan. Jadi gimana caranya lempar bola atau komunikasi yang benar? Pertama, lempar dengan pas. Kita bisa bicara dengan jelas dan ringkas. Kedua, lihat lawan mainnya. Kita bisa sesuaikan dengan siapa kita bicara. Ketiga, tunggu respon. Dengarkan baik-baik sebelum lanjut bicara. Keempat, gunakan gerakan yang tepat, seperti bahasa tubuh, dan ada suara yang bikin pesan lebih kuat. Ingat, kalau lawan bicara bisa menangkap maksudmu tanpa bingung, berarti komunikasimu sudah efektif. Kalau orang lain kita menangkap maksud kita dengan tanpa bingung, berarti komunikasi kita sudah berjalan dengan lancar. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.